Pada tahun 1942, terlihat seorang pria bernama Max Patton mendarat di padang pasir di negara Maroko. Max adalah agen khusus militer Angkatan Udara Inggris yang saat ini sedang menjalankan misi rahasia untuk membunuh duta besar Nazi di kota Casablanca, Maroko. Pada masa itu, Inggris dan beberapa negara Eropa masih berperang melawan Nazi Jerman. Setelah lama berjalan, Max dijemput salah satu agen rahasia lain. Agen tersebut kemudian memberikan sebuah cincin lalu menjelaskan bahwa di misi kali ini Max nantinya dibantu oleh seorang mata-mata wanita asal Prancis bernama Maureen Bosjo yang akan menyamar sebagai istrinya. Ia juga memberikan alamat restoran tempat di mana Maureen menunggu. Di sana Maureen sedang berkumpul ngerumpi sama teman-temannya. Melihat kecantikan Maureen, Max sangat terpesona. Maureen pun seketika langsung memperkenalkan Max sebagai suaminya dan mengatakan kalau Max adalah seorang pengusaha pertambangan asal Prancis. Max di situ kagum dengan akting Maureen seolah dia memang istri yang mencintai suaminya. Max kemudian mengajak Maureen pulang. Dalam mobil, Max memuji akting Maureen tadi. Maureen lalu mengatakan kalau seorang mata-mata harus bisa memalsukan perasaan dan membuat perasaan itu benar-benar asli di mata orang lain. Waktu sampai apartemen, Maureen meledek logat Prancis Max yang buruk. Maureen meminta Max berlatih lebih sering lagi karena nanti dia harus meyakinkan komandan Nazi Jerman kalau Max benar-benar pengusaha pertambangan asal Prancis. Jika berhasil, maka sang komandan akan memberikan akses masuk ke pesta penyambutan duta besar Nazi. Di pesta itulah misi mereka berdua dimulai. Esok hari mereka pergi ke sebuah kafe. Di sana, Max melihat seorang tentara Nazi sedang memperhatikannya seakan tahu kalau Max adalah mata-mata Inggris. Waktu tentara tersebut akan melaporkan identitasnya, Max panik lalu segera mengikuti dari belakang. Tentara tersebut tewas. Max pun bergegas mengajak Maureen pergi. Malam hari di atap apartemen, Maureen bercerita dulu penyamarannya pernah terbongkar waktu menjalankan misi di Perancis. Beruntung sebelum dieksekusi hukum mati, Maureen berhasil kabur. Mendengar kehebatan Maureen, perlahan-lahan Max mulai menyukai wanita tangguh di hadapannya itu. Siang hari saat mereka berdua sedang latihan menembak, Maureen menjelaskan tentang detail rencana misi mereka. Nantinya salah satu rekan Maureen diam-diam akan menaruh senjata di bawah meja. Saat duta besar Nazi datang, rekannya akan mengalihkan perhatian dengan meledakkan mobil. Setelah itu barulah Maureen dan Max beraksi. Keesokan harinya mereka menemui komandan Nazi. Agar tak dicurigai, Max berpura-pura menolak menghadiri pesta. Akting Max tersebut berhasil memancing sang komandan. Komandan yang ingin pengusaha kaya seperti Max juga ikut menghadiri pesta, ia lalu menantangnya bermain kartu. Jika Max kalah, maka dia harus datang ke pesta bersama Maureen. Max kalah. Undangan pun berhasil didapatkan. Malam hari di atap apartemen, Maureen dan Max tak bisa tidur. Mereka terus memikirkan bagaimana jalannya misi besok. Max kemudian mengajak Maureen pergi menyaksikan matahari terbit. Di satu sisi mereka berdua ingin saling menguatkan satu sama lain, namun di sisi lain mungkin pemandangan indah ini akan menjadi pemandangan terakhir bagi mereka. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Malamnya di pesta penyambutan, ketika duta besar Nazi datang, misi dimulai. De parti nous permet de nous rappeler que sont l'Allemagne et écoles. Misi berhasil. Dalam mobil, Max dan Maureen merasa sangat bersyukur masih bisa hidup setelah menyelesaikan misi berbahaya tadi. Namun, di tengah kebahagiaan, Max tiba-tiba melamar Maureen. Ia juga meminta agar Maureen berhenti menjadi mata-mata lalu memulai kehidupan normal bersamanya di Inggris.
Mendengar pernyataan Max barusan, Maureen begitu bahagia. Maureen mengatakan kalau dia sudah lama menanti-nantikan ada seorang pria mengucapkan kalimat itu untuknya. Dari dulu Maureen memang ingin sekali berhenti dari pekerjaan ini. Ia ingin memulai hidup bahagia, membangun keluarga kecil bersama seorang pria yang ia cintai. Maureen pun langsung memberikan jawaban pada Max bahwa dia bersedia. 3 minggu kemudian di Inggris, Max telah kembali menjalankan tugas di Angkatan Udara seperti biasanya. Di kantor, Komandan Max mengabarkan kalau surat pengajuan Maureen untuk tinggal di Inggris telah disetujui kementerian. Mendengar kabar tersebut, Max senang. Keinginannya menikahi Maureen sebentar lagi terwujud. Beberapa bulan setelah Maureen datang ke Inggris, mereka berdua akhirnya menikah. Max di situ mengucapkan sumpah setianya bahwa sampai kapanpun ia akan selalu melindungi Maureen dan akan membuat Maureen menjadi wanita paling bahagia di dunia. Mendengar ucapan Max, Maureen terharu. 1 tahun kemudian, ketika kota London dibombardir oleh serangan udara pasukan Nazi, terlihat Maureen sedang berjuang melahirkan anak pertama mereka. Hingga saat bayi mereka berhasil lahir ke dunia, hati Max begitu bahagia, sekarang hidupnya terasa sempurna. Beberapa bulan setelah kota London diserang, Max memutuskan pindah ke kota lain agar keluarganya lebih aman. Suatu hari, Max menerima telepon dari sang komandan. Di telepon itu, Max diperintahkan untuk datang ke kantor sekarang juga. Ia pun bergegas pergi ke sana. Di kantor, Max bingung kenapa pimpinan intelijen Inggris ada di sana. Pimpinan tersebut memberitahu kalau dalam setahun ini ada banyak informasi rahasia pemerintah Inggris bocor ke pihak Jerman. Dari hasil penelusuran, ternyata sinyal telepon di rumah Max tersambung langsung ke Jerman. Dan mereka menemukan banyak kejanggalan pada identitas istri Max, yaitu Maureen. Salah satu mata-mata Inggris yang bertugas di Jerman melaporkan bahwa sebenarnya wanita bernama Maureen Bosjo asli telah dieksekusi mati 3 tahun lalu. Alasan istri Max menggunakan identitas Maureen Bosjo itu karena dia adalah mata-mata Jerman. Dulu waktu Max dan Maureen bertugas di Maroko, Maureen membohongi Max dengan mengatakan kalau dia mata-mata utusan Prancis untuk membunuh duta besar Nazi. Padahal Adolf Hitler lah yang mengutusnya ke sana. Mendengar kabar barusan, Max marah. Ia tak terima bila pemerintah memfitnah istrinya sebagai mata-mata Jerman. Namun dengan bukti-bukti yang ada, sang pimpinan memerintahkan Max menjebak Maureen dengan mengirimkan informasi palsu lewat telepon nanti malam. Lalu membiarkan Maureen tahu. Jika informasi palsu itu sampai ke pemerintah Jerman, maka Maureen terbukti sebagai mata-mata Jerman. Bila terbukti, mau tak mau, Max harus segera mengeksekusi istrinya sendiri sebagai tanda kesetiaannya pada Inggris. Max tak takut. Ia yakin bahwa Maureen tak akan mengkhianatinya. Di rumah, Max berusaha bersikap seolah seperti tak terjadi apa-apa. Hingga malamnya saat sedang bermesraan berdua dengan Maureen, Max dapat telepon. Di telepon tersebut, informasi palsu mulai disampaikan. Max sengaja menulis informasi itu di kertas agar Maureen bisa melihatnya. Waktu cuci muka, Max teringat suatu momen saat dulu mereka berdua sedang menjalankan misi di Maroko. Ia teringat Maureen pernah mengatakan kalau seorang mata-mata harus bisa memalsukan perasaannya dan membuat perasaan itu benar-benar asli di mata orang lain. Max mulai bimbang. Meskipun dia percaya istrinya tak mungkin berbohong, tapi melihat bukti serta mengingat ucapan Maureen dulu, Max dilema. Esok hari, Max diam-diam mencari tahu siapa identitas Maureen. Ia menemui mantan anak buahnya yang 3 tahun lalu pernah menjalankan misi bersama Maureen Bosjo asli di Perancis. Max kemudian memberikan foto sang istri sambil bertanya apakah perempuan di foto tersebut adalah Maureen yang dulu pernah dia temui di Perancis. Sayangnya dia tak bisa menjawab pertanyaan Max karena semenjak misi itu dia buta. Ia pun menyuruh Max bertanya pada seorang tentara Inggris bernama Delamer. 3 tahun lalu Delamer juga pernah menjalankan misi bersama Maureen. Sekarang Delamer sedang bertugas menjaga zona perbatasan di Jerman. Mendengar informasi itu, Max langsung pergi ke markas Angkatan Udara. Di sana, Max menugaskan salah satu anak buahnya yang akan berangkat mengantarkan amunisi ke wilayah perbatasan Jerman. Max menyuruh untuk memberikan foto istrinya pada tentara penjaga bernama Delamer. Di balik foto, Max sudah menuliskan pertanyaan serta meminta anak buahnya memberitahu apa jawaban dari Delamer nanti. Malam hari, Maureen mengundang teman-temannya berpesta di rumah. Di tengah pesta, Komandan Max datang.
Sang komandan lalu mengajak Max bicara empat mata di tempat sepi. Komandan memberitahu kalau informasi palsu yang mereka berikan pada Max sebelumnya telah bocor ke pihak Jerman. Padahal informasi tersebut hanya diketahui Max dan Maureen. Dari situlah terbukti bahwa Maureen memang seorang mata-mata Jerman. Ia juga mengatakan saat ini Kementerian Pertahanan sedang mengawasi gerak-gerik Max. Mereka curiga Max berusaha melindungi Maureen. Tapi meski sudah diperingatkan, Max tetap tak percaya. Ia ngotot yakin bahwa Maureen istrinya adalah Maureen bos Joe asli. Tak lama kemudian waktu Max melanjutkan pesta, tiba-tiba alarm perang berbunyi. Seluruh orang pun panik. Alarm perang tersebut berbunyi karena sekarang Nazi Jerman sedang membombardir kota mereka. Maureen lalu segera masuk melindungi bayinya di dalam. Ketika peperangan berlangsung, salah satu pesawat musuh tertembak jatuh ke arah Max. Alhamdulillah keluarga Max selamat. Keesokan harinya setelah kondisi menegangkan semalam, Max memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Malam hari rasa penasaran Max tentang identitas sesungguhnya sang istri terasa sudah tak tertahankan lagi. Ia pun memutuskan berangkat sendiri ke Jerman untuk menemui Dahmer. Sebelum pergi, Max hanya bisa diam memandangi Maureen yang sedang asik bermain bersama bayinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mencium Maureen lalu pergi. Di markas Angkatan Udara Inggris, Max diam-diam menggantikan salah satu tentara yang akan bertugas ke Jerman. Saat sampai di Jerman, Max langsung mencari keberadaan Dahmer. Seorang tentara memberitahu kalau sekarang Dahmer sedang ditahan di penjara Jerman akibat mabuk-mabukan. Max kemudian meminta mengantarkannya ke penjara Jerman. D'accord. Surveillez l'arrière. Akhirnya dia bertemu Dahmer. Max lalu menunjukkan foto istrinya sambil bertanya apakah wanita di foto tersebut adalah Maureen bos Joe asli. Tapi gara-gara terlalu mabuk, jawaban Dahmer justru malah ngawur. Karena kesal, Max pun memaksa Dahmer menceritakan ciri-ciri Maureen. Dahmer memberitahu kalau Maureen itu memiliki mata biru, senang berpesta, bahkan pandai melukis. Mendengar ciri-ciri Maureen sama seperti istrinya, Max lega. Ia yakin wanita yang dia nikahi selama ini memang benar Maureen asli, bukan mata-mata Jerman. Namun ketika ingin pergi, mendadak Dahmer mengatakan bahwa 3 tahun lalu di Perancis, dia pernah melihat Maureen memainkan piano untuk para petinggi Jerman. Mendengar kalimat barusan, Max terkejut. Ia tak pernah tahu istrinya bisa bermain piano. Di pintu depan, salah satu rekan Max melihat sekelompok tentara Jerman datang. Pagi hari waktu pulang dari Jerman, Max mengajak Maureen pergi ke bar dekat rumah mereka. Dengan nada putus asa, Max mengatakan pada Maureen, "Bila kau benar-benar mencintaiku, maka mainkanlah piano ini untukku." Mendengar ucapan sang suami, Maureen langsung terdiam. Max kemudian menceritakan semua yang dia dengar dari Dahmer tentang Maureen bos Joe asli. Setelah terus-menerus ditekan, Maureen pun akhirnya jujur. Sebenarnya Maureen bukanlah Maureen bos Joe asli. Tapi memang benar dia adalah seorang mata-mata Jerman. Maureen terpaksa membocorkan rahasia Inggris pada pihak Jerman karena ternyata selama ini dia selalu diawasi oleh 2 mata-mata Jerman lain. 2 mata-mata Jerman tersebut mengancam akan membunuh bayinya bila Maureen tak mau menurut. Mendengar pengakuan dari istri yang sangat dia cintai itu, hati Max begitu hancur. Ia lalu bertanya apakah Maureen mencintainya.
Sambil menangis, Maureen mengatakan, mungkin selama ini dia memang membohongi semua orang. Namun rasa cintanya bukanlah kebohongan. Ia sungguh-sungguh jatuh cinta pada Max. Melihat ketulusan Maureen, Max memilih untuk percaya. Ia tak akan pernah melanggar sumpah setianya sewaktu menikahi Maureen dulu. Sumpah setia bahwa sampai kapanpun dia akan selalu melindungi Maureen dan bersumpah akan membuat Maureen menjadi wanita paling bahagia di dunia. Max lalu mengajak Maureen bersama-sama lari ke luar negeri untuk memulai kehidupan baru tanpa dibayang-bayangi Jerman dan Inggris lagi. Sebelum pergi, Max terlebih dahulu harus membunuh 2 mata-mata Jerman yang mengawasi serta mengancam Maureen. You've done far well. Who else is watching us? Wing Commander Lang. Come here, sweetheart. Setelah membunuh 2 mata-mata Jerman tersebut, Max dan Maureen membawa bayi mereka bergegas pergi menuju pangkalan udara. Sesampainya di sana, Max langsung buru-buru menyalakan salah satu pesawat. Namun sayang, Komandan Max datang. Max di situ berusaha menjelaskan kalau istrinya tak bersalah, tapi Komandan tak peduli. Bagi pemerintah Inggris, bagaimanapun juga Maureen tetaplah mata-mata Nazi Jerman. Komandan terpaksa memerintahkan Max untuk tetap mengeksekusi istrinya sendiri atau Max akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Dalam mobil, Maureen melihat semua perjuangan sang suami. Ia sadar apapun alasannya, kejahatan membocorkan rahasia Inggris pada lawan perang adalah kejahatan besar. Maureen lalu mengucapkan salam perpisahan pada putri kecilnya, kemudian keluar dari mobil. Max! Take good care of her. Maureen tewas tepat di depan kedua mata Max. Dan itulah akhir dari kisah cinta 2 mata-mata Jerman dan Inggris yang tak akan pernah menyatu. Film